welcome back to Ngecast. Hari ini masih sama gue Nona Berlian dan juga Gio Joshua. Onadio. Iya. Kita masih di balik kata e-sports. Di episode 2 ini kita bakal bahas hal-hal yang kemarin tuh di episode 1 belum sempat lah ya. Karena kan kemarin baru kulitnya doang. Kita kemarin bahas Kulit. kulit jeruk, kulit apel, Kulit manggis. kulit kentang enak loh. Ih kacau. Pernah Lu nyoba? Pernah, Iya emang enak. tapi pas gue cobain, pertama kali gue cobain, gue gak suka. Soalnya belum gue cuci. Jorok banget. Tapi yang paling enak kulit babi. Tapi Wah, kalau nggak makan itu babi nggak kan. makan. Kulit babi tuh kacau. Astagfirullah, haram. Tidak Lah boleh. tidak buat saya. Ya buat saya. Mm-mm. Oke, kita kembali ke Kulit babi. di balik kata e-sports. Kemarin itu kita sempat bahas kayak tim-tim e-sports, duitnya dari mana, terus survive dari mana, terus e-sports kenapa rame di Indonesia. Kenapa? Potong aja. Nggak jadi Sri Mulat gue tuh kalau begitu tuh. Nah, karena di e-sports itu nggak cuma di e-sports, di semua industri, di semua ranah yang berjalan di dunia ini, pasti ada yang menguasai. Siapa sih yang menguasai dunia e-sports? Menguasai ini dalam artian apa dulu nih? Boleh dengan analogi lu sendiri, maksudnya dengan pemahaman lu sendiri dalam kata menguasai itu gimana tuh terserah, lu bisa bilang kayak misalnya ini menguasainya dalam segi ini kayak gitu. Oke. Mungkin kalau kita ngomong menguasai udah pasti sekarang mungkin di episode kemarin ya kita udah sempat bahas ya. Bisa nggak ngomongnya nggak usah kayak lagi mabok gitu. Ini ngomong normal gue. Ngomong normal gue emang kayak mabok gitu. Gitu ya. Oke lanjut. Penguasa e-sport, kalau misalnya ngomongin penguasa e-sport sekarang yang mungkin kita bahas dari episode kemarin tuh yang udah sempat kita singgung kayak pemerintah deh. Yang megang sekarang ya. Iya, Penguasa wajar dasarnya nih nggak sih? semuanya Karena nih. kan emang yang mengatur juga gitu. Kalau itu. Betul. Tapi kalau ngomongin secara specifically siapa penguasa, let's say kita kalau gue dari Mobile Legend, siapa sih penguasa MPL gitu ya? Ya kalau bisa dibilang satu timnya ya Onyx. Karena kan Season ini. mereka dari 3 season lalu juara kan. Iya maksudnya kayak recently kayak setahun 2 tahun belakangan ini betul Iya, berarti iya. ya. Oh, karena berarti lu ngebahasnya dari segi prestasi. Prestasi. Oke. Jadi walaupun belum ada tim yang pernah juarain lagi internasionalnya ya, M seriesnya itu selain EVOS waktu itu kan di M1. Mudah-mudahan sih tahun ini ya M5 Onyx yang juara, jadi kembali lagi tuh piala kan ke Indonesia. Jadi semakin menguatkan menjadi penguasa di Game. scene MLBB. Oh, berarti lu ngomonginnya dari segi prestasi. Prestation. Prestation is everything. Tapi kan e-sports, tadi yang gue tanya adalah penguasa di dunia e-sports ya. Berarti kan lu masih ngomongin soal prestasi. Ya. Kalau kita ngobrolinnya soal e-sports nggak cuma prestasi. Apalagi tuh? Kan ada e-sports itu nggak jauh dari entertainment loh. Masih Iya. sangat, bahkan dipisahin nggak bisa loh. Iya dong. Gini banget nih. Gini banget. Ya kan? Cikaro. Bukan The Vicaro ya. Oh ya Vega. Oh udah ganti ya? Cikaro mah lagu Sunda. Emang iya. Gimana? Iya. Lu gak tahu lagunya? Nggak tahu. Cikaro. Penguasa ya. Sebenarnya di Indonesia gue nggak ngelihat ada yang benar-benar menguasai 100% Dari sisi? dari sisi timnya. Oke. Karena balik lagi kalau ngomongin tim pasti tergantung performance. Dan performance itu ada yang bisa konsisten, ada yang fluktuatif juga kan timnya. Prestasi lagi dong berarti. Balik lagi berarti kan. Terus juga nggak ada yang menguasai secara 100% dari segi gamenya. Masih di game yang sama yaitu Mobile Legends, right? Jadi game-game yang lain bukan berarti lemah dan gak ada yang main. Gue nggak ngomong kayak gitu, tapi market terbesarnya. Kalau ngomongin dari segi bisnis, market terbesar itu berarti menguasai market juga kan. Berarti Iya kan dong. bisnisnya bagus dong, berarti sustain dan bisa jangka panjang. Ya. Nah, tapi kalau ngomongin dalamnya, e-sports gak cuman player, gak cuman tim. Iya. Ada talent-talentnya, BA. ada BA, ada content creator, ada streamer, Ada. ada shortcaster, Ada. ada analis juga. Ada. Nah kalau dari segi itu, ada nggak?
yang Ada. nguasain? Kayak, wah ini nih, ini banget. Pokoknya, asipras susui. Spraskas, braskas, krasko. Keps, kems, komskans, komskas, kuskus, kas, kuskas, kuskas. Capek banget gue ngomong pakai bahasa Kazakhstan anjir. Gue baru tahu ternyata temen gue di sini yang ngobrol bareng kita ya, nge-cast. Ini ternyata bisa bahasa Kazakhstan. Jadi gue gak kaget kenapa dia bisa dapat nominasi Caster of the Year sih. Wah, ampas banget bridging ke situ lagi bangke, bangke. Nah, Itu sih, ngomongin kayak tadi yang Iya. balik lagi ya, kayak talent gitu-gitu segala macam itu kan pasti ada yang I don't know, dominating bisa dibilang di ranah e-sports menurut lo? aspek-aspek yang tadi ya. Kalau mungkin talent tuh Talent tuh luas banget. Iya. Makanya lebih ke kita Kita kerucutin spesifik deh. ya. Kita kerucutin ke yang paling dekat sama tim, yang paling dekat sama scene komunitas yaitu shoutcaster. oke, caster berarti kita ngomongin. Caster. Apakah sebagai shoutcaster ini yang kita kerucutin itu ada yang nguasain yang kayak setiap turnamen, setiap hari dia terus. Hmm, ada penilaian-penilaian pasti ya dari Penyelenggara. penyelenggara siapapun itu, mau official atau non official. Mereka menilai nih, ada penilaian khusus terhadap caster A, B, C, D sampai Z misalnya. Dari attitude di luar dan juga di dalam kamera. Itu pasti. Lalu bagaimana pembawaan terhadap teman-teman sekitar casternya juga. Oh, oke. Ada penilaian juga terhadap bagaimana mereka membawa diri ke belakang layar kepada para kru. Terus gimana knowledge-nya yang tadi udah ya basically gimana jadi caster lah itu bakal dilihat juga. Berarti performa. Kalau sampai ada penguasa ya dalam tanda kutip penguasa yang dipakai terus-terusan. Ada dua aspek sebenarnya. Memang karena dia bagus Oke. atau ya udah menjadi langganan aja sama IO-nya. Oh. Kayak gitu. Karena Karena ada, dalam. ya, karena ada contoh kasus kayak gitu tuh. Banyak. Banyak. Maksudnya kalau di Mobile Legends sendiri yang dilihat kan pasti MPL atau enggak MDL ya. Dua turnamen official dan puji Tuhan alhamdulillahnya rata-rata caster-caster yang di MPL MDL nih lumayan lah untuk dilihat sama IO-IO lain untuk bikin turnamen. Tapi ada beberapa caster yang mungkin gak official itu juga dapat di luar sana dengan event-event yang lain. Ya itu kan rezeki orang ya. Betul. Betul kan? Tapi jujur ya gue melihat bukannya gue merasa karena gue sebagai official yang punya hak untuk menilai. Tapi gue memposisikan gue sebagai penonton nih. Betul. Mendengar satu caster atau siapapun lah yang mungkin di luar sana yang ternyata belum memiliki knowledge yang cukup banyak. Itu gue merasa kayak kok gitu ya? Gitu. Gue coba untuk mempertanyakan sebagai netizen nih gue nih. Terlepas apapun gamenya, apapun eventnya, ya kita sebagai shoutcaster kita main game juga, itu hobi kita juga, kita juga bisa dibilang penikmat juga gitu. Iya. Jadi pas ngelihat performa shoutcaster, pasti berasa juga sama kita menikmati yang kita tonton atau enggak. Iya. Betul kan. Dan berarti menurut lu ada yang masih underperform? Cukup banyak. Cukup banyak? Cukup banyak. Bahkan diri gue sendiri pun juga merasa gue underperform beberapa kali. Karena faktor-faktornya banyak lah. Kayak mungkin yang terutama mungkin caster-caster di luar sana ngerasa pressure dari eventnya. Event gede Event gitu besar. Atau ada pressure juga ketika mereka mungkin udah lama gak nge-cash terus nge-cash. Atau yang cashing juga jarang-jarang bukan menjadi profesinya mereka. Kayak gitu-gitu. Ya banyak-banyak faktor lah kayak gitu. Tapi menurut lo ada gak sih shoutcaster yang underperform atau kayak harusnya improve lebih lagi nih sebelum lanjut ke turnamen-turnamen besar? Harus sih kalau emang mau jadi benar-benar profesi ya. Ada nggak? Ada, Ada yang Ada. tapi masih di mana-mana masih dipakai. ada. Oh, banyak. Dan malah yang kayak gitu ya. Nih jujur ya gue ngerasa ada tuh non. Beberapa oknum yang kayak merasa dirinya itu udah bagus. Ada tuh ya kayak merasa dirinya udah bagus.
Dan dia cerita ke orang-orang banyak kayak, gue udah sebagus ini, gue mah bisa ngalahin caster-caster yang official gitu-gitu. Ada, Ada. 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 Gua- Tapi yang official juga ada. Yang kayak gitu. Yang sebenarnya kayaknya harus diimprove ininya lagi deh gitu. Tapi masih aja gitu. Ada. Ada. Ada juga, maksudnya. Ya kan kita eval juga tiap minggu ya biasanya. Tapi sekarang udah berubah nih, eval udah setiap abis nge-cast langsung ada evaluasi gitu. Wow, nice. Mm-mm. Karena akhirnya lebih worse kayak gitu. Benar. Karena kita masih fresh banget, masih ingat apa kesalahan segala macam kan. Terus ada aktris, aktor Iya. juga ada yang sebenarnya nggak bisa acting tapi tetap dipakai karena followersnya banyak. Oh ada ya. Ada banyak. Itu banyak banget. Terus juga Sabar. iya maksud gue adalah itu gue nggak masalah. Jujur gue nggak masalah. Berarti personal branding lu sebagus itu sampai lu bisa ke ranah yang lu mau dengan bermodalkan personal branding lu. It's really really good. Karena berarti proses dia untuk personal branding pun nggak mudah. Jadi gue apresiasi itu. Yang nggak gue apresiasi adalah begitu lu udah masuk ke ranah yang lo mau dengan modal itu, tapi lu tidak improve. Oh iya Itu sih. yang tidak gue apresiasi. Itu bete juga sih ngeliatnya. Itu dia. Kayak soalnya gini, banyak banget yang nanyain gue kan. Ya kan lu dulu aktris, kenapa lu nggak lanjut syuting dan lanjut film gitu kan? Kenapa lu di dunia e-sports? Ya gue maunya di sini. Dan gue bukan yang cuman karena gue pernah syuting doang, terus gue jadi shoutcastingnya salah-salan. Iya, Enggak iya, dong, iya kayak dong. itu justru jadi pressure buat gue biar gue shoutcastingnya harus bagus. Karena kalau gue nggak bagus, gue bakalan cuman dikasih trademark, lu modal pernah syuting doang, lu pernah jadi artis doang. Itu pressure-nya lebih gede menurut gue. Karena diri gue sendiri kan, gue nggak tahu pressure orang pasti beda-beda. Nah itu yang sebenarnya gue pengen lihat di semua talent di ranah apapun. Pengen banget, karena ya balik lagi, lu bilang sendiri masih banyak talent-talent shoutcaster lah atau apapun itu yang sebenarnya ya underperform atau masih banyak lah improvement yang harus dilakukan. Ya tapi masih dipakai di banyak tempat. Jadi mereka ngerasa gue fine-fine aja. Manusia itu ada 3 ya guys ya, 3. Apa Menurut tuh, gue, satu? cuy. Menurut gue tuh cuy ada 3. Yang pertama, dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Kayak contoh nih, dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Dia ngerasa udah paling bagus, udah paling jago, apapun itu ya. Wah. Tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa. Nah, yang kedua nih, biar lu kebayang gitu. Orang yang nggak tahu kalau dia tahu. Itu tuh kayak gue. Gue nggak tahu kalau gue bisa shoutcasting. Oke. Tapi gue coba, ternyata gue bisa walaupun masih mentah banget waktu itu. Masih kayak ya cuman basicnya banget lah. Dibilang bagus juga. Enggak, gue nonton lagi juga meh gitu loh. cuman ternyata gue jadi tahu. Gitu kalau ternyata gue bisa. Nah yang terakhir adalah yang dia tahu kalau dia tahu. Jadi dia tahu kalau dia bagus sebagai, kita ngomongin shotcaster kan. Dia tahu kalau dia tuh sebagai shotcaster udah bagus. Dan ya udah dia akan improve karena dia tahu. Gue bisa tapi gue mau lebih baik lagi. Nah 3 tipe manusia ini akan selalu kalian temuin. Apapun industri yang kalian jalanin. Even waktu kalian sekolah pun gitu kan. Kayak ada nih yang paling sok pinter. Padahal dia kagak pinter coy. Lu kagak tahu apa-apa gitu loh. Lu modal ngeles sama guru nih, dan soalnya sama pas ulangan jadi lu paling merasa pinter begitu. Iya itu modal duit juga tuh les sama guru tuh. Duit lagi, duit Yang penting lagi. ada duit, ada waktunya lah ini. Ada waktunya. Ada waktunya ya. Udah. Ujung-ujungnya duit. Yoi. Yoi. Nah itu kan tadi kita ngebahas 3 itu kan. Ya. Di secara shortcaster lah ya. Secara shortcasting dan menurut lo masih ada aja yang masih kurang, harus butuh improvement, tapi masih laku-laku aja. Berarti kan nggak cuman di ranah company yang atau PNS atau apapun itu. Dan- Orang dalam juga salah satu kekuatan gak sih? Wah. Orang dalam untuk karir kita sebagai caster misalnya kayak gitu kan. Ya kita kan lagi ngomong secara spesifik itu ya. Spesifik caster Ini ya. buat orang-orang yang nggak tahu, kalau mereka nggak tahu nih. Wow. Iya kan? Betul. Contoh gitu. Orang dalam berarti berperan kuat dong harusnya. Nggak tahu sih, gue nanya Gio. Oh gitu. Lempar nih. Boleh juga lo tiba-tiba ngelempar ke gua dengan Gue nggak tahu kan. lihat wajah Nona sekali lagi teman-teman nanti kalau Gue butuh opini lu maksudnya. Oh, Lu gitu. setuju atau enggak? Atau emang ternyata benar atau gimana?
Bisa jadi. Yang kedua memang ya siapa lagi? Yang Loh, mau kok ngisi? tanya saya? Iya. Ulang lagi. Bukan gitu dong, Bambang. Karena kalau kita ngomongin caster ya, nggak banyak loh caster yang di Indonesia ini mungkin. Bisa untuk- Bisa untuk. nggak banyak caster yang bisa untuk gimana ya kalau kita ngomong ya, satu event ini kan pasti pengen oh ini casternya ini dan bakal terpampang di poster-poster gitu kan. Betul. Eh, sedikit jarang ada event-event yang mencoba untuk ngambil caster-caster yang belum pernah terdengar namanya sama publik. Iya kan? Jadi kayak oh daripada gua ngambil gambling, ngambil caster ini, mending yang pakai yang udah sering muncul aja deh, kayak gitu. Lumayan gitu. Ada kok beberapa kalau misalnya ngomongnya partnya untuk orang dalam, gua salah satunya orang yang mungkin tertolong sama orang dalam juga. Let's say kalau gue boleh cerita Fornas lah. Beberapa kali kan, beberapa kali ya, dua kali Fornas, tiga apa dua gitu. Itu yang megang SL, Supreme League, Shockwave, semua talent-talentnya pasti dipakai untuk nge-cast di Mobile Legends, gue Choji Cipi, let's say kayak gitu. Jadi ya perannya orang dalam ya memang cukup besar kalau untuk salah satu beberapa event tertentu. Dan ya bukan berarti orang dalam tuh konotasinya kan emang selalu jelek ya. Menurut gue nggak juga sih. Karena untuk lu mendapatkan relasi sampai menjadi orang dalam buat diri lu sendiri itu nggak mudah. Dan itu harus untuk beberapa orang harus keluar dari zona nyamannya. Karena kalau circle lu itu doang dan lu beranggapan ya siapa tahu nanti rezeki datang dari mana, ya enggak juga gitu. Lu kadang harus jemput bola, lu harus keluar dari zona nyaman lu, cari relasi yang lain, caranya gimana gua nggak peduli gitu kan. Karena cara orang tuh beda-beda gitu. Iya. Dan kalau lu udah ketemu orang yang tepatnya, jangan sampai orang tersebut jadi menyesal kenal lu. Wah itu Itu. keren banget sih itu asli bener sih. Itu karena kayak lu udah build susah-susah nih relasi sampai jadi orang dalamnya. Ya. Ranah atau industri apapun itu. Tapi begitu lu udah bikin kecewa orang ini, menyesal lu karena udah kenal lu, berarti itu ada yang salah sama diri lu. Sama performa lu dan sama ekspektasi yang lu berikan ke mereka. Ya, itu mahal itu. Itu poin mahal banget ketika lo ya namanya juga bersosialisasi sama lingkungan ya. Gak usah mungkin sesama shotcaster lah kita bisa bilang. Perannya temen lu nih sebagai shotcaster, impactnya besar loh. Setuju. Mereka bisa untuk ngobrol kanan kiri, ngasih insight atau bahkan kita ngomong pahit-pahit tuh yang mereka ngomongin kita di belakang atau bahkan ngejelekin lu di IO tertentu supaya lu nggak dipakai lagi apa segala macem. Kebalik lanjut. Momen-momen kayak gitu pasti ada. Maksud gua Betul. tinggal gimana memang ketika lu dipercaya untuk mengisi satu acara, gimana caranya lu bisa perform dengan baik, gimana caranya lu nggak neko-neko lah. Iya. Dan paling mungkin sedikit secret yang baik ya buat kalian ya, rahasia yang baik ya. Ketika lu mungkin kalian lagi mau meniti karir sebagai caster, dekatilah orang-orang belakang layar. Dekatilah teman-teman caster lu atau partner lu lagi nge-cast sama siapa, berbuat baiklah sama mereka. Sesimpel itu sebenarnya. Betul. Bukan berarti lu harus menjilat sana sini ya. Itu bedain yang Itu ngejilat beda sama baik gitu ya. Karena kalau menjilat lu berekspektasi adanya feedback setelah lu melakukan sesuatu. Ya. Dan kalau lu berbuat baik, just being a good person to anyone that you met, itu lu berarti harus buang jauh-jauh ekspektasi lu. Karena ya lu cuman mau jadi orang baik yang ya udah nggak ada masalah, keep a good relation aja. Ya udah lu jangan sampai lu berharap sesuatu, karena kalau lu berharap sesuatu, lu udah masuk ke kata penjilat. Itu yang harus dibedakan ya. Iya. Karena kan ntar ngomongnya oh ini sengaja baik-baikin gue gini. Itu terserah. Selama orang lain mau ngomong apa kayak gitu terserah. Selama lu memang pada dasarnya tidak berekspektasi adanya feedback tersebut,
ya keep doing it gitu. Iya. Emang salah jadi orang baik? Enggak. Enggak. Yang salah itu orang pintar nggak minum tolak lagi. Orang dalam itu penting. Mm-mm, Penting penting. banget dimanapun kalian berada dan kalian mau meniti karir itu penting banget. Asik banget ya. Gue suka-suka lu aja sih. Ya, Jadi daripada ngejilat mending gue begini. ya, Iya kan? yang penting relasinya baik. Lu Iya. nggak ngajak berantem orang, Iya. nggak sindir-sindiran di sosial media. Wow. Dan jangan jadi orang sotoy di pergaulan. Kenapa tuh? Wih, kira anak circle banget nih. Ya maksudnya pergaulan tuh dalam artian gak cuman sesama dunia caster ya. Maksudnya lu dengan teman-teman lu jadi orang sotoy deh. Maksud gua ketika lu pengen dipandang dalam suatu lingkungan masyarakat ya. Let's say kalau misalnya di caster. Jatuhnya itu ciri-ciri penjilat tuh kayak gitu tuh. Yang so asik, sotoy gitu. Wah mending kalau emang lu gak tahu ya udah gak tahu gitu. Atau dari gini, orang akan semakin ngerasa atau punya sense kalau misalnya lu ngejilat tuh dari gaya ngomong, Ya, pembawaan. pasti bisa bedain sih. Iya, wah ini orang jilat nih. Gampang coy ngebandingin orang-orang ngejilat apa enggak. Jadi kalau emang lu punya nurani yang baik, lu bener-bener punya niat yang baik juga kepada ya sesama caster lah pas segala macam. Pasti itu akan terlihat juga sih. Pasti kok pasti. Ya. Gitu. Dan juga ngomongin caster, ini kan sebenarnya tergantung gamenya gitu kan. Dan good relation emang selalu baik, apapun gamenya mungkin aja bisa jadi lebih sustain atau apa. Karena kan shotcaster itu pekerjaan yang freelance, datang per event. Yep. Lu nggak digaji tiap bulan, lu per event. Kalau emang relation lu bagus dan performa lu bagus, pasti laku gitu kan. Dan kalau laku baru dapat duit segala macam. Yap. Nah, ini yang jadi masalah. Apa tuh? Game itu hanya segelintir yang bertahan sekian lama. Contohnya Dota sama CS. Di Indo. Enggak, ini secara worldwide. Oh, worldwide. Yang sangat bertahan. Dota, CS, LoL. Dan 3 game ini yang sangat bertahan secara internationally belum tentu bertahan di Indonesia. Kita sebagai orang-orang yang meniti karir di Indonesia dan juga e-sports Indonesia lebih spesifiknya, justru kayak lebih serem gak sih? Kayak lu ya oke nih Mobile Legends rame, Valorant juga lagi rame gitu. Tapi buat berapa lama cuy? Wah, ya. Itu gue udah sering banget dengar pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Bahkan dari keluarga gue sendiri juga nanya, kamu jadi Mau kayak caster gini gini sampai kapan? sampai kapan? Sama itu pertanyaan semua para pegiat e-sports yang emang masuk ke industri ini sebagai di depan layar kamera. Ya. Kayak caster, analis, host untuk e-sports, pro player juga. Itu pasti pertanyaan mereka berapa banyak sih pro player yang pensiun habis itu mereka sukses? Bisa dihitung jari dong, Ya, nggak banyak. nggak banyak. Dan itu untuk game-game tertentu. Ya. Terus nih endingnya tuh kemana para talent-talent ini? Mau kemana? Misalnya gua, ya lu mah enak non, gampang tinggal balik main film. Pala lu, emang bapak gua punya production house. Papi aku mau dong main film lagi, bikinin film. Gua bukan Rapatar, gitu loh. Itu kan pasti selalu ada pikiran-pikiran itu yang endingnya tuh mau kemana sih para talent-talent e-sports. Iya. Kalau misalnya gamenya sepi, banyak kan game-game yang rame di awal, tiba-tiba rungkat. Lu lihat shotcaster sekarang sibuk ngapain? Ya kita bisa bilang Ijal Bokem ya. Sahabat gue, adik gue, Ijal Bokem. Ijal, semangat Ijal di Semangat Taiwan. buat Ijal yang udah mau ke Taiwan. Akhirnya ya ini mungkin jadi salah satu contoh kasus mungkin Ijal ya. Kalian mungkin pendengar dari Ngekes kalau mau tahu ini adalah true story dari caster yang teman kita. Beliau dari caster apa pertama? Sempat di Mobile Legends pertama-tama. Terus dia pindah ke LoL WR. Sempat mencoba untuk FF tapi dia lebih stay di LoL Wild Rift. Terus habis itu Apex Legends Mobile. Tapi ya itu balik lagi tentunya developer kan ngelihat market ya. Iya. Rame atau enggak, turnamennya segala macam. Ya banyak banget aspeknya. Jadi dia
tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai shotcaster karena game setiap game yang dia casterin tiba-tiba tutup. Saya tidak tahu kenapa. Hijau Cruz kayaknya ya. Iya. Dan dia akhirnya memilih untuk oh yaudah gue lanjutin pendidikannya dia lagi menuju ke luar negeri. Itu Iya. kan kasus satu banding mungkin berapa juta orang yang jadi caster di Indonesia. Oh, banyak Karena juga tuh 1 juta. ya mungkin ya, mungkin. Mau kemana sih ya setelah itu ya? Tergantung balik lagi, lu value-nya sebesar apa untuk bisa dilihat sama masyarakat untuk melanjutkan karir lagi di dunia e-sport. Kalau gue pribadi gue melihat kalau memang gak ada Mobile Legends setidaknya gue udah punya modal yang kemarin mungkin yang nge-cash. Gimana caranya nge-cash. Ada sisi presenter yang mungkin bisa gua masuk. Oh, bisa lu bawa ya. gitu. Gue tetap akan di entertain sih kayaknya. Oh, interesting karena berarti kan agak shifting juga bisa dibilang. Mm-mm. Dan ya semua karir sih nggak ada yang sustain kecuali lu punya perusahaan sendiri. Itu pun kalau punya perusahaan sendiri tiba-tiba rungkat yang kita nggak tahu, Iya. ya kan? Jadi who knows what's life gonna take us on. Jadi Lo kemana non? gue pulang sih ke rumah. Enggak, bukan sekarang. Maksud gue kalau misalnya kayaknya nih. Nah, lu penasaran Sebelum kan? podcast. Kita bakalan bahas itu nanti di episode selanjutnya. Kayak setelah dunia esports tuh kita ngapain sih? Buat kalian mungkin listeners, para pendengar ngecast. Kayak ya nih gue sibuk ini ngerjain jadi budak korporat. Tapi nextnya hidup gue gimana ya? Pasti kan jadi pertanyaan-pertanyaan kita juga ya di umuran segini. Kita bahas aja di next episode yang gak cuma e-sport doang. Oke, dengerin terus ngecast. Gue Nona Berlian. Ya Joshua. Sign out.